penanganan COVID-19 berantakan. Indonesia dikucilkan, dicap zona merah, area berbahaya penyebaran corona. 59 negara menutup pintu, melarang WNI bertandang ke wilayah itu. Masuk sebagai daftar hitam adalah pukulan yang amat memalukan. Presiden buruk, kredibilitas bangsa ambruk. Pemerintah kehilangan muka, diisolasi di mancanegara. Alasan tak usah dicari-cari. Dunia telah kompak menghakimi dengan pertimbangan rasional. Propaganda ala buzzer dan influencer mental, manipulasi data dan informasi semu tidak laku. Sikap 59 negara tidak mengada-ada. Keputusan mengucilkan Indonesia itu diperkuat studi terbaru. Kajian mendalam dilakukan lembaga think tank Deep Knowledge Group yang bermarkas di Swiss. Institusi ini merilis data Safety Assessment 250 negara. Ada 6 indikator umum acuan penilaian keamanan, yaitu efisiensi karantina, efektivitas kebijakan pemerintah, kemampuan deteksi dan monitor, kesiapan layanan kesehatan, tingkat kerentanan skala negara, dan kesiapsiagaan kedaruratan. 6 indikator umum di atas ditopang oleh 60 parameter. Cukup detil, sehingga riset ini sangat presisi. Mari cermati parameter layanan dan infrastruktur kesehatan. Rasio dokter di Indonesia misalnya, 1 dokter per 2.500 penduduk. Bandingkan dengan rasio rata-rata dunia, 1 dokter per 400 penduduk. 1 perawat di Indonesia melayani 416 penduduk. Rasio rata-rata dunia, 1 perawat melayani 154 orang. Untuk ketersediaan bed rumah sakit, 1 bed per 833 penduduk. Padahal rasio rata-rata dunia 1 bed per 70 penduduk. Rasio Indonesia dengan rata-rata dunia semuanya jomplang. Berdasarkan parameter itu disimpulkan kalau kapasitas layanan kesehatan tidak siap menghadapi situasi yang mengancam. Maka prediksi rumah sakit bakal kolaps bukan omong kosong. Tinggal menunggu waktu jadi bencana baru. Selanjutnya kita beralih ke 6 indikator yang merekam kejadian aktual di lapangan. Sudah terjadi atau terkonfirmasi telah berlangsung. Sejauh ini skor indikator Indonesia ternyata di bawah rata-rata. Kebijakan pemerintah contohnya cuma dapat angka 93, jauh di bawah skor rata-rata 120 dan skor tertinggi 200. Skor monitoring dan detection cuma mencatat nilai 55. Skor rata-rata 250 negara adalah 80. Beberapa bahkan mencapai angka 150 sebagai nilai tertinggi, seperti Selandia Baru dan Singapura, serta nyaris dicapai negara tetangga kita Vietnam dan Malaysia. Adapun indikator karantina cuma 115 skor yang dicatat Indonesia, terpaut tipis rata-rata dunia 110 poin dan 180 nilai tertinggi. Artinya, efektivitas pembatasan sosial terutama di level nasional masih jauh dari angka ideal. Merujuk studi itu, karantina wilayah mestinya dibuat lebih ketat. Indikator-indikator Deep Knowledge Group mengukuhkan kebijakan pemerintah salah arah. Indonesia dikategori zona berbahaya, maka wajar bila dunia kompak jaga jarak. Wabah di negeri ini jauh dari kata terkendali. Sialnya, kebijakan pemerintah pusat tambah menyimpang dan tersesat.
Bukannya dikoreksi, malah dijustifikasi dengan aneka alibi. Contoh paling baru, gong pilkada serentak ditabuh. Seruan agar agenda politik itu ditunda dulu dianggap angin lalu. Resikonya penularan COVID klaster pilkada mengancam di depan mata. Padahal berbagai riset merekomendasikan pemerintah mesti mengubah haluan. Tapi temuan-temuan ilmiah itu dicampakkan dari meja kebijakan. Secercah harapan justru datang dari daerah. DKI mencoba bertindak tegas. PSBB total kembali diberlakukan. Disambut hangat para pakar. Aktivitas non-esensial dibatasi. PSBB bahkan lockdown adalah celah terbaik yang dapat ditempuh untuk mengendalikan COVID-19. Pelonggaran dan new normal sudah terbukti keliru. Jalan buntu memunculkan klaster-klaster baru. Di perkantoran hingga restoran, merambah ke rumah tangga bahkan. Rem darurat ala Anies Baswedan mestinya jadi acuan. Dicontoh oleh pusat, tidak usah gengsi. Toh ini untuk keselamatan negeri. Masalahnya, kebijakan pusat selalu ditakar pakai neraca politik, menyengat aroma kompetisi pusat dan Pemda. Dendam politik masa lalu jadi benalu. Ketika ketegangan itu bergulir, krisis multidimensi tambah menyasar. Tinggal tunggu waktu, akan ada yang jadi tumbal.